Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik, selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adikku yang soleh dan solihah, dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Di sini akan membahas materi pelajaran menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kalian tahu amal soleh itu apa? Amal soleh itu sungguh amat disayangkan jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Kelak di akhirat mereka akan menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia untuk memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan amal soleh dari kita, sebaliknya kitalah yang membutuhkannya. Setiap amal soleh yang kita lakukan akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal kalian, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan seadil-adilnya. Janganlah kalian meremehkan amal soleh yang kelihatannya kecil dan sederhana, seperti tersenyum saat bertemu dengan teman di sekolah, sebab nilai amal terletak pada keikhlasan, bukan banyak atau sedikitnya, sedangkan yang mengetahui kadar keikhlasan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah semata. Kita harus menanamkan dalam diri kita semangat untuk beramal soleh. Jadikanlah diri kalian sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Terkait amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Asr ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran, serta saling menasehati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilu, segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional. Al-Quran dan As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
kebalikan dari amal soleh, yaitu amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik pelakunya maupun orang lain. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tetapi sedikit sekali? Nah, janganlah kalian meremehkannya atau menghina karena sedikit amalnya, sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi terletak pada keikhlasan. Nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan terus-menerus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darri Jundubi bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhi. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik, seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya seperti memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. 3 amal soleh tersebut ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariah. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Manfaat beramal soleh: diberi ampun dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan petunjuk, diberi kehidupan yang baik dan layak, dihapuskan dosa-dosanya,
dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Nah, tadi rangkuman salah satu materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8, yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.